Kemudian di halaman 181, antara tukang bicara dan pekerja. Insya Allah, setiap orang mampu berbicara. Semua berbicara, tapi tidak semua orang bisa bicara baik. Tidak semua orang mampu bicara baik. Oke lah. Orang mungkin bisa lip service, memperbaiki lisannya, terlihat manis, indah, sehingga mempesona bagi orang lain. Menyampaikan sesuatu yang wah kedengaran. Tapi belum tentu sesuatu yang baik itu sesuai dengan kenyataan. Karena di kebanyakan perkataan yang baik tidak dapat diaplikasikan. Banyak orang yang berbicara tentang yang baik tapi tidak bisa mengamalkan apa yang sedang dia bicarakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sinkron, insijam. Ya, insijam ini adalah sinkronisasi bainal qawli wal fi'li, dengan apa yang dia ucapkan dan dengan apa yang dia praktekkan. Jadi yang dia ucapkan selaras dengan apa yang dia amalkan, dikerjakan. Kemudian Allah juga mewarning keras, warning Allah Subhanahu wa taala. Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Kenapa ada perkataan tidak sinkron dengan perbuatan? Kabura maqtan 'inda Allah, besar murkanya Allah karena adanya perbuatan yang tidak sinkron dengan perkataan. Kemudian kita bisa melihat keteladanan itu betul-betul efektif bekerja apabila sesuai dengan yang diucapkan dengan yang diamalkan. Apabila sebaliknya yang diucapkan tapi tidak diamalkan, maka efeknya mungkin tidak memberikan hal yang positif dalam kehidupan dakwah. Di surat Al-Baqarah ayat 44, lima ta'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab. Kenapa kalian mengajak orang untuk ta'muruna an-nas bil birri, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa terhadap dirimu sendiri. Al-Baqarah ayat 44. Ya, Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat ini, dia katakan apa? Sesungguhnya bahaya para tokoh agama adalah ketika agama telah berubah menjadi profesi. Saat itu agama bukan lagi sebagai akidah yang mampu memotivasi mereka berbicara dengan mulut mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Ini yang bahayanya. Warning Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah ke arah kebaikan dan sekaligus pelanggaran terhadap kebaikan yang ada di dalam perilaku sebagian para da'i adalah bahwa yang bisa membuat manusia, membuat orang ragu. Kita omong hari ini, kita langgar esok. Kita perintah hari ini, kita tidak kerjakan esok. Orang ragu dengan apa yang akan kita omongkan selanjutnya. Orang tidak percaya. Tapi lihat para da'i yang berhasil. Tidak mungkin seorang da'i menjadi panutan dan suri teladan dari apa yang dia sampaikan. Dan tidak mungkin seorang da'i itu menjadi Al-Quran yang berjalan kecuali apabila dia mempererat hubungannya dengan Al-Quran. Betul? Seorang da'i tidak bisa lepas dari Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Aisyah ketika ditanya, Nabi itu bagaimana akhlak? Akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa sesuai dengan Al-Quran apabila kita jauh dari Al-Quran itu sendiri. Ya,
ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Lihat, menyembah itu adalah perbuatan, amalan. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Maksudnya apa? Bahwa beramal dulu baru berdoa. Bekerja dulu, berusaha dulu, maksimal, profesional dalam melaksanakan dakwah dengan persiapan yang matang, dengan akhlak yang baik, keteladanan, omongan dan perbuatan yang sesuai. Ketika itu Allah akan memberinya petunjuk ke jalan yang benar dan menolongnya menuju jalan yang lurus. Betul? Mulailah. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semakin baik usaha sesuai dengan apa yang seharusnya, maka akan semakin baik pula hasilnya. Ali berkata, 2 orang telah mematahkan punggungku. Seorang di antaranya adalah orang alim dan yang membuat maksiat, dan orang yang lagi jahil yang ahli ibadah. Maksudnya apa? 2 orang ini sama-sama merusak. Alim tapi berbuat maksiat. Agama rusak karena ini. Kemudian yang kedua, orang yang jahil tapi rajin ibadah. Dua-duanya tidak baik. Boleh jadi ibadahnya rusak karena tanpa ilmu, ketiadaan ilmu. Sementara yang berilmu tadi malah melanggar dan melakukan maksiat. Betul yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Awas murka Allah. Ini halaman 187. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Ini tadi As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murkanya dan kebencian Allah orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa mengerjakan. Kata Ibnu Katsir, ini adalah peringatan, pengingkaran atas orang yang berjanji atau berkata sesuatu yang tidak menepati. Ya. Orang yang ingkar janji, yang dia omongin tidak sesuai dengan apa yang dia praktekkan. Janji sebatas janji, tapi tidak ada hasil realitanya. Kemudian pengingkaran itu diperkuat dengan firman Allah, kabura maqtan 'indallah, besar kebencian Allah, antaqulu ma la taf'alun, kalian mengerjakan apa yang kalian omongkan. Kata Ibnu Abbas, ada sebagian dari orang-orang yang beriman ketika jihad belum diwajibkan berkata, kita senang jika Allah menunjukkan kepada kita amal yang paling dicintainya sehingga kita mengamalkannya. Ya, kewajiban jihad belum ada. Senang, bahagia kalau jihad diwajibkan. Tapi pada prakteknya, ketika turun ayat jihad, apa yang terjadi? Kabura maqtan 'indallah. Kalian ngomong apa kemarin? Hari ini Allah sudah wajibkan, tapi yang kalian omongkan itu tidak kalian laksanakan. Besar murkanya Allah. Sejenak bersama jiwa, masih di halaman 187. Sifat terpenting yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah jujur dan istiqamah. Sehingga apa yang tampak pada lahir sama dengan batin, perbuatannya sejalan dengan perkataannya. Sifat semacam ini yang ditekankan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya ada dari seorang sahabat, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Abdullah bin Amr bin Rabi'ah. Nabi datang melihat ibunya sedang menawarkan, memanggil anaknya, sini nak, nanti ku kasih. Nabi SAW memperingatkan kepada ibunya, jangan sampai tidak kasih apa yang sudah kamu janjikan, karena kalau tidak memberi yang dijanjikan tadi akan dicatat oleh Allah sebagai dosa, pendusta, meski sebatas hal yang sepele sekecil itu. Kemudian kesimpulannya bahwa tanggung jawab para dai terhadap masyarakatnya itu harus
tidak melupakan tanggung jawab mereka terhadap diri mereka sendiri. Ya, tanggung jawab besar kepada masyarakat ada, kepada diri sendiri. Kesibukan mereka untuk perbaiki manusia seharusnya tidak memalingkannya dari memperbaiki keadaan mereka sendiri. Tadi, ibda binafsik, mulakan dari diri sendiri. Sehingga Allah mencela orang-orang Yahudi yang bisa ngomong, bicara, tapi tidak sesuai yang mereka omongkan. Kamatsalil himari, perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, yahmilun Taurah, tsumma lam yahmiluha. Mereka dikasih Taurat, mereka bawa, kemudian mereka tinggalkan. Kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti keledai membawa asfar, membawa lembaran-lembaran, catatan-catatan, kitab-kitab. Mau berapa gunung pun dia bawa, dia angkut, tapi tidak memberikan apa-apa. Pertama, karena himar, keledai tidak bisa baca. Kemudian dia tidak bisa amalkan, karena isi kitab tadi dia tidak memahami. Maksud ayat tersebut bahwa sesungguhnya perumpamaan orang Yahudi yang diberi Taurat dan dibebani amal untuk melaksanakannya, apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya dan tidak mau mengambil manfaat dari petunjuk dan cahayanya. Ada seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang semestinya mengandung manfaat yang besar, tapi tidak memperoleh manfaat. Tersinggung. Imam Al-Qurtubi katakan, Allah telah menyamakan mereka dengan keledai karena Taurat ada di tangan mereka tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, nanti pada materi tentang perbandingan agama, kita disebut dengan istilah lain milal wan nihal, kita akan bahas luas bagaimana agama Yahudi, Nasrani dan agama-agama selain agama Samawi, itu disebut dengan agama wad'i. Ya. Tapi yang pasti orang Yahudi harus tersinggung karena Allah menyamakan mereka dengan keledai yang bisa membawa kitab, tidak bisa membaca, tidak bisa mengamalkan, tidak bisa mengambil manfaat. Dan kita pun termasuk harus tersinggung dengan ayat ini apabila kita tidak menjadikannya sebagai pelajaran. Pelajaran untuk pembinaan. Halaman 189. Allah di banyak kesempatan menegur Nabi, menegur sahabat, tentunya menegur kita juga, generasi setelah sahabat yang menyaksikan bagaimana Al-Quran turun. Di surat Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim, panggil mereka itu, anak-anak angkat itu dipanggil sesuai dengan nama ayahnya. Usamah bin Zaid, Zaid bin Haris, dan begitu seterusnya. Ya, kita tahu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak angkat, bahkan Nabi sempat katakan apa dia akan menjadi pewarisku dan aku akan menjadi pewarisnya. Saking cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana pelajaran untuk membina ini. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapaknya. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Sebesar apapun cinta Nabi kepada anak angkatnya, ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memanggilnya dengan nama ayahnya. Ya. Tapi kecintaan Nabi jelas, tidak saja kepada Zaidnya, tapi juga kepada Usamahnya. Luar biasa kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada juga firman Allah yang ditujukan khususnya kepada Zainab binti Jahsh, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh, tidak pantas bagi seorang mukmin laki dan perempuan, mukmin dan mukminah, apabila Allah dan Rasulnya idza qadallahu wa rasuluhu amran, menetapkan satu perkara, urusan, ayyakuna lahumul khiyarah, ada pilihan opsi lain dari apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Tidak pantas.
min anfusihi, pilihan yang muncul dari diri mereka, tidak pantas, tidak cocok. Apa yang ada disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh Rasul, maka itulah yang harus diamalkan.